Adas. Seperti ini lokasinya. Ini apa ya yang sebelah sini? Ini benar lokasinya ke sini. Jadi mungkin ini sengaja ya dibikin begini aja biar kesan yang dulunya itu nggak hilang. Ini buah timnya, masya Allah, ini udah berbuah lebat sekali. Itu di sana ada kebun tin. Ini jalannya, ini apa namanya, rumah dinding zaman dulu ini begini ya. Ini tapi gimana ya, jemaah umroh dari Indonesia datang, daun ubi jalar. Emang kesini jalannya? Ubi jalar itu dari itu. Bisa ya? Ini gimana jemaah umroh dari Indonesia ke sini berbondong-bondong? Jalan kaki. Ini lenca, Mbak? Ya lenca, bukan? Itu lenca. Itu tuh, sebelah sana tuh. Itu merah-merah itu tuh. Masya Allah, ini Rasulullah dulu kesini itu perkebunan ya, sampai sekarang subur juga. Nggak tahu ini tanamannya, nggak tahu tanaman apa aja. Ini apa namanya ya? Kayak apa sih kau benar apa itu yang untuk masak itu yang hello. Rosemary bukan? Enggak. Ini. Enggak, ini mah bukan rosemary, rosemary pendek. Iya, tapi kayak rosemary kayak panjang-panjang. rosemary kayaknya, say. Apa ya? Iya. Lihat daunnya coba. Iya, panjang-panjang begitu ya. Tuh, sana banyak. Apa sih ini masjidnya ya? Masjid Adas ini merupakan salah satu situs Islam ya yang ada di kota Taif. Jaraknya sekitar 90 km dari Masjidil Haram di Mekah. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, Masjid Adas ini memiliki keterkaitan dengan seorang pemuda yang bernama Adas, di mana dia adalah seorang budak bernama Nasrani yang masuk Islam setelah menolong Nabi saat mengunjungi kebun anggur. Ini arben, iya, pohon arben, tapi nggak ada buahnya. Karena itu, pada masa-masa awal Islam, masyarakat Taif yang sudah memeluk Islam kemudian membangun Masjid Adas ini untuk mengenang pemuda yang bertemu Nabi di kebun anggur tadi ya. Ini ya. Ini masjidnya kan? Ke depan sana mungkin, say. Ke depan sana. Secara lengkap Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang sejarawan muslim terkemuka yang memenangkan penulisan sejarah Nabi Muhammad yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami, menuliskan asal mula kisah Adas ini. Dia mengutip penjelasan dari sejarawan Islam abad-abad pertama Hijriah Ibnu Hisham.
Kisahnya dimulai ketika bulan Syawal tahun ke-19 kenabian, atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau awal Juni tahun 619 Masehi. Nabi mengunjungi kota Taif yang jaraknya puluhan kilometer dari kota Mekah. Ini mana pintunya? Beliau datang dan pergi ke sana dengan berjalan kaki didampingi oleh anak angkat beliau, Zaid bin Harith. Untuk diketahui, Taif adalah sebuah dataran tinggi yang sejuk. Untuk ke Taif dari Mekah dilalui dengan jalur menanjak. Ini karena kita masuk belum waktunya sholat ya, jadi karena masa pandemi ini nggak dibuka, jadi saya tidak bisa masuk. Saya hanya mau menerangkan sejarahnya Masjid Ad-Das ini ya, dengan kisahnya Rasulullah waktu ke Taif, waktu penyebaran agama Islam. Rasulullah ya, setiap melewati suatu kabilah beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, namun tak satu kabilah pun yang meresponnya. Tatkala di Taif, beliau mendatangi 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Thaqif. Mereka masing-masing bernama Yalail, Mas'ud, dan Habib. Ketiganya adalah putra dari Amir bin Umair Al-Thaqafi. Beliau duduk-duduk bersama mereka sambil mengajak kepada Allah dan membela Islam. Namun mereka menolak dan mengatai Rasulullah ya, serta menentang. Salah satunya mengatakan sampai bersumpah ya, kalau benar-benar dia ingin membuktikan kenabian Rasulullah. Katanya kalau benar dengan kenabiannya, ingin melihat agar robeknya Kiswah Ka'bah ya. Nabi tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Selama masa itu dia tidak menyanyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara kepada para pemuka mereka. Sebaiknya jawaban mereka hanyalah, keluarlah dari negeri kami. Jadi Rasulullah itu diusir oleh penduduk Taif dengan sangat keji ya, dengan dilempari batu, bahkan memaki-maki dengan ucapan kotor ya, hingga batu mengenai tumit Rasulullah itu sampai bersimbahkan darah. Zaid bin Harith ini yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Nabi dari tindakan yang perisai untuk melindungi diri Nabi ya. Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka karena dari lemparan batu itu. Sementara orang-orang Taif itu terus saja melempari Nabi dan Zaid. Akhirnya kedua terpaksa harus berlindung ke kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Nabi kemudian menghampiri sebuah pohon anggur lalu duduk-duduk di bawah naungan menghadap ke kebun. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan doa yang masyhur. Doa menggambarkan betapa hati beliau penuh rasa getir, sedih terhadap sikap keras yang dialaminya. Nabi pun mengadu kepada Allah dengan demikian kalimat doanya ya, ya Allah, sesungguhnya Kamulah yang aku mengadukan kelemahan diriku. Sedikitnya ucapan, sedikitnya upaya secara serta hina dinanya diriku di hadapan manusia. Wahai yang Maha Pengasih, di antara para pengasih Engkau adalah Rob orang-orang yang tertindas. Engkaulah Robku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku selain kepada orang lain, kepada orang lain yang selalu bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku. Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli.
Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dan perantaraan nur wajah-Mu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murka-Mu kepadaku dan kebencian-Mu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku sehingga Engkau menjadi ridho, tidak daya serta upaya melainkan karena-Mu. Menyaksikan hal tersebut, rasa bersalah kasih Utsbah dan Syaibah bin Rabi'ah tergerak, sehingga mereka memanggil seorang budak milik mereka yang bernama Nasrani bernama Adas, seraya berkata kepadanya, ambillah setangkai anggur ini dan antarkan kepada orang tersebut. Tatkala Adas menaruhnya di hadapan Nabi, beliau mengulurkan tangan untuk mengambilnya dengan membaca bismillah lalu memakannya. Adas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa. Jadi Adas ini merasa kaget ya, karena Rasulullah itu sebelum makan mengucapkan bismillah dan bertanya. Dari situ Rasulullah bertanya, dari negeri mana, agamamu? Dan Adas menjawab, aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawa, dari negeri Irak ya. Nabi berkata lagi, dari negeri seorang pria salih bernama Yunus bin Matta. Adas berkata, apakah kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Nabi menjawab, dia adalah saudaraku, dia seorang nabi, demikian pula dengan diriku. Adas langsung merengkuh, menciumi, sementara Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah saling berkata satu sama lainnya, budakmu itu telah dibuatnya menentangmu. Maka tatkala Adas datang, keduanya berkata kepadanya, bagaimana kamu ini, apa telah kamu lakukan? Wahai Tuanku, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi, jawab Adas. Setelah pertemuan itu, Nabi pun pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat bernama Karnul Manazil, Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung untuk menunggu perintah Nabi menimpahkan gunung kepada penduduk Taif. Namun Nabi malah mendoakan penduduk Taif tujuan agar mereka kelak menyembah Allah, dan di saat itu penduduk Taif pun telah memeluk Islam. Dan akhirnya setelah aku jadi terharu ya, apa susah payahnya Rasulullah zaman dulu ya. Kita ke Taif itu pakai mobil, Masya Allah ya. Jadi ini Masjid Adas ini dibangun untuk penghormatan kepada seorang pemuda yang bernama Adas itu setelah masuk Islam. Bismillah, ini aku masuk, diperbolehkan masuk sama penjaga masjid ya untuk mengambil view, karena belum waktunya sholat di masa pandemi ini, tidak dibuka. Inilah Masjid Adas. Kamu sholat, aku minta punya waktu yang foto dikit. Oh, sebentar aja. Oh, ini saya ambil reviewnya Masjid Adas. Assalamualaikum. Iya sudah seperti ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video sampai selesai. Semoga video saya bermanfaat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli salim ala Nabi Muhammad.
sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.